Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, terutama pada edisi yang saat ini kita ingin memberikan tanggapan tentang beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui nomor admin dan juga melalui kolom-kolom komentar yang ada. Di antaranya dari beberapa pertanyaan itu ada pertanyaan tentang bolehkah panitia menjual semisal kulit atau kepala hewan kurban yang nanti hasil penjualannya itu untuk keperluan panitia seperti makan, kantong plastik, dan lain-lain. Jadi panitia itu mengambil tindakan, mengambil sikap kulit atau kepala hewan kurban ini karena memang kadang di tengah masyarakat itu agak tidak mau, ya agak malas-malasan untuk bisa mendapatkan kepala hewan kurban karena memang ribet untuk memasaknya. Sehingga kemudian panitia itu mengambil tindakan, mengambil kebijakan kulit atau kepala ini dijual oleh pihak panitia. Lalu kemudian setelah terjual, uangnya ini tidak diberikan kepada warga, namun kemudian uang ini dimanfaatkan, digunakan untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan logistik yang ada pada panitia. Seperti taruhlah misalkan pengadaan kantong plastik misalkan, atau mungkin untuk yang lain-lain dari keperluan-keperluan panitia, mulai dari pagi sampai sorenya ketika mereka mulai bekerja untuk melakukan penyembelihan hewan-hewan kurban. Pertanyaan ini juga masuk dari beberapa pertanyaan yang lain dengan nada yang sama. Bagaimana jika salah satu bagian badan hewan kurban seperti kulit, kepala dijual untuk beli konsumsi panitia? Ada dua pertanyaan dengan nada yang sama tentang menjual anggota badan dari hewan kurban semisal kulit dan kepala, lalu kemudian uang penghasilan dari penjualan ini dimanfaatkan oleh panitia untuk konsumsi para panitia. Apakah itu boleh? Maka kami menjawab, hal yang seperti ini adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Artinya panitia tidak boleh mengambil tindakan, tidak boleh mengambil langkah, tidak boleh mengambil kebijakan kulit atau kepala dari hewan kurban ini diambil panitia lalu kemudian dijual. Artinya panitia mengambil tindakan langsung menjual kepala atau kulit dari hewan kurban. Lalu apalagi kalau kemudian hasil penjualan itu digunakan oleh pihak panitia itu sendiri, walaupun itu konsumsinya panitia, maka ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Jawaban ini sebagaimana kami ambilkan keterangannya dari kitab Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Al-Majmu' ini memberikan keterangan, yaitu yang mana beliau menyatakan wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyati nadharon kana au tatawu'an. Nas atau keterangan dari Imam Syafi'i, demikian juga keterangan dari ashabul wujuh, murid-murid Imam Syafi'i dan juga murid-murid beliau dari ulama-ulama kalangan madhab Syafi'i di masa-masa mutaqaddimin, semuanya keterangan beliau-beliau semuanya telah sepakat sama bahwa tidak diperbolehkan menjual sedikit pun dari anggota badannya hewan kurban. Dijual itu tidak boleh. Artinya langsung pihak pengkurban atau wakil dari pengkurban itu langsung mengambil tindakan kulit atau kepalanya ini kemudian dijual. Itu merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Baik kurbannya itu adalah kurban nadar atau kurbannya itu adalah kurban sunnah, kurban wajib ataupun kurban sunnah. Pihak pihak pengkurban atau wakil dari pengkurban, yaitu para panitia, mereka semuanya tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan, mengambil langkah menjual kepala atau kulit dari hewan kurban. Tidak boleh. Ya. Sawa'un fi dzalika al-lahmu wasyahmu wal jildu wal qarnu was-sufu wa ghairuhu. Ya. Itu semuanya nanti sama saja, apakah itu nanti dagingnya atau itu nanti gajihnya, lemaknya,
atau itu nanti kulitnya, atau itu nanti tanduknya, semuanya ini tidak boleh dijual bagi para pengkurban ataupun wakil dari para pengkurban, itu tidak diperbolehkan. Karena memang kewajibannya bagi pengkurban ataupun wakil dari pengkurban, yaitu para panitia, tugas mereka adalah memberikan daging kurban ataupun kulit-kulitnya, atau juga kepalanya, atau juga tanduk-tanduknya, atau juga kakinya, atau biasa disebut dengan teklik tadi itu, dibagikan kepada warga, terutama orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Dan kalau seandainya sudah diterima oleh orang-orang fakir atau diterima oleh orang-orang miskin, maka orang fakir atau orang miskin ini dianggap sebagai pihak-pihak yang memiliki milkutam, hak kepemilikan penuh terhadap daging kurban yang telah diberikan oleh panitia kepada mereka. Kalau seandainya yang menerima pembagian daging kurban ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memang ekonominya itu berkecukupan, maka mereka juga tidak boleh menjualnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya, status kepemilikan terhadap pembagian hasil sembelihan hewan kurban itu bukan sampai kepada milkutam, namun mereka itu hanya mendapatkan hak untuk it'am, dimakan. Artinya pihak pengkurban memberikan makan kepada orang-orang yang kaya. Pihak pengkurban memberikan diafah, suguhan kepada orang-orang yang ekonominya berkecukupan. Karena memang haknya hanya sebatas itu, maka orang-orang yang kaya juga tidak diperkenankan untuk menjual dari hasil sembelihan hewan kurban. Tidak diperbolehkan. Sehingga dari situ, panitia kadang akan kebingungan. Lalu bagaimana ini? Orang-orang atau warga itu jarang yang mau diberi kulit hewan kurban, atau kadang juga jarang mau menerima kepala hewan kurban, mengingat memang untuk merawat atau mengelola kulit dan juga kepala hewan kurban ini cukup ribet. Beda dengan daging. Kalau daging bisa langsung dimasak, tapi kalau yang kulit dengan kepala ini masih harus begini, begitu dan sebagainya, masih banyak proses-prosesnya, sehingga warga itu kebanyakan tidak mau menerima kulit atau menerima kepala dari hewan kurban. Bagaimana kemudian? Apakah panitia nggak malah menjadi sulit? Sebenarnya tidak malah menjadi sulit. Panitia itu masih bisa begini. Panitia mengambil tindakan kulit atau kepala dari hewan kurban diberikan terlebih dahulu kepada orang yang berhak, terutama orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Diberikan terlebih dahulu. Ini Pak, Bu, sebagai jatah jenengan dari hewan kurban yang ada di kepanitiaan. Ini jatahnya jenengan, berupa kulit atau berupa kepala. Kira-kira jenengan bisa ndak mengelola olah kulit atau kepala hewan kurban ini? Lalu seandainya saja pihak orang fakir miskin ini menjawab, kami tidak bisa, dan kami nanti mau buat apa ini? Kalau mau dijual kami juga kesulitan menjualnya bagaimana? Maka panitia di situ bisa menawarkan diri. Bagaimana kalau misalkan saya bantu menjualkan? Akhirnya panitia di situ tindakannya atau sikapnya membantu menjualkan kulit atau kepala hewan kurban kepada orang-orang yang memang sudah dikenal oleh panitia menerima penjualan kulit atau menerima penjualan kepala hewan kurban. Seandainya kemudian disetujui oleh orang fakir atau orang miskin dari warga setempat, supaya panitia ini yang membantu penjualannya, maka panitia boleh menjualnya, dan setelah terjual laku mendapatkan uang ini harus diberikan kepada pihak atau orang fakir miskin dari warga setempat. Karena memang uang itu adalah miliknya mereka, bukan miliknya panitia. Ya, bukan miliknya panitia. Kecuali kalau setelah dijual jadi uangnya diberikan kepada warga yang fakir miskin tadi itu, lalu si warga yang fakir miskin ini bilang kepada panitia, saya sudah dapat daging, sudah cukup di rumah, sudah uangnya ini saya sedekahkan untuk panitia, untuk konsumsinya panitia. Maka itu boleh-boleh saja. Karena tindakan panitia ini dalam hal ini, dia hanya membantu menjualkan. Lalu kemudian setelah dapat uangnya ternyata disedekahkan oleh tetangga yang fakir miskin. Warga yang fakir miskin ini disedekahkan kepada para panitia. Ini baru diperbolehkan. Tapi kalau kemudian panitia itu mengambil tindakan langsung setelah hewan ini disembelih, diboleng, dikuliti,
lalu kepala dan kulitnya langsung dijual oleh panitia, lalu kemudian hasil penjualan itu uangnya dipakai untuk keperluan panitia sendiri, maka ini jelas tidak boleh. Jangankan begitu, panitia saja seandainya dia setelah melakukan penyembelihan, pengulitan dan pembolengan, lalu kepala dan kulitnya ini langsung dijual, lalu setelah terjual uangnya diberikan kepada warga yang berhak, itu juga masih tetap tidak boleh. Karena memang tindakan panitia dianggap belum memberikan hasil sembelihan hewan kurban kepada warga yang memang berhak, belum memberikan. Padahal itu merupakan tugas utama dari pihak panitia. Namun panitia mengakalnya tidak memberikan daging kurbannya, dirubah menjadi sudah dalam bentuk uang. Begitu juga dari sisi yang lain, persyaratan supaya pembagian daging kurban ini sah sebagai daging kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Sehingga daging kurban ini ketika diberikan kepada warga tidak dalam keadaan mentah, apalagi dalam keadaan matang atau dalam keadaan sudah berupa uang, atau bahasanya orang sekarang ini bukan mentahnya tapi malah mentahannya mentah ini dalam keadaan uang, maka tetap itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kacamata syariat, terutama versi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dari sini sebenarnya masih banyak solusi-solusi yang bisa diambil oleh para panitia supaya bisa mendapatkan konsumsi-konsumsi kebutuhan panitia ini. Di antaranya pihak pengkurban, ya, mereka memang adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Bahkan bukan cuman kebutuhan dalam penyembelihan, kebutuhan dalam perawatan hewan kurban pun itu sebenarnya merupakan tanggung jawabnya pihak pengkurban, bukan tanggung jawabnya pihak panitia. Apalagi kalau diambilkan dari kotak amalnya masjid atau kotak amalnya musola, itu malah lebih salah lagi kemudian. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan untuk merawat hewan kurban, kebutuhan untuk penyembelihan hewan kurban, kebutuhan untuk pembolengan hewan kurban, kebutuhan untuk menguliti hewan kurban, kebutuhan untuk memotong kecil-kecil atau bahkan mungkin itu mengantongi dalam kantong-kantong plastik, ini semua termasuk konsumsinya para panitia sebenarnya merupakan tanggung jawabnya pihak pengkurban, bukan tanggung jawabnya panitia. Karena mau tidak mau, kalau diangan-angan lagi, dipikirkan ulang, panitia ini sebenarnya dia telah bertugas dan mengambil tugas, untuk membantu berlangsungnya ibadah para pengkurban. Artinya para pengkurban yang mereka ini sebenarnya sunnah muakkadah untuk melakukan kurban, itu sebenarnya mereka yang punya tugas untuk menyembelih sendiri. Namun pengkurban itu yang banyak mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill untuk menyembelih dan juga memboleng hewan kurbannya. Maka muncullah beberapa orang yang di atas yang kemudian disebut dengan panitia. Mereka lah yang bergerak untuk membantu berlangsungnya ibadah kurban dari para pengkurban. Ketika para panitia ini sudah memberikan kebersediaan membantu para pengkurban, maka memang sudah sepantasnya, sudah sewajarnya pihak pengkurban memberikan satu apresiasi khusus kepada para panitia yang telah membantu ini. Bukan sekedar mengucapkan kata terima kasih, tapi ada sesuatu yang lain untuk menyenangkan hatinya orang-orang yang telah membantu, supaya mereka pun juga menjadi lega hatinya dan juga bisa ikhlas di dalam membantu orang-orang yang melakukan ibadah kurban. Sehingga semua biayanya itu pun juga sebenarnya menjadi tanggung jawabnya pihak pengkurban. Nah ini sebenarnya seperti itu. Bukan kemudian panitia itu harus sibuk, harus pusing mencari solusi kira-kira bagaimana, sampai kemudian muncul tindakan-tindakan yang lebih parah lagi, yaitu mengambil jatah dari kotak amal masjid atau kotak amalnya musola yang itu diambil sekian persen untuk kebutuhan panitia kurban ketika penyembelihan kurban ini dilaksanakan di teras-terasnya masjid atau di teras-terasnya musola. Sehingga dari sini, dari keterangan kita semuanya ini, atau dari keterangan yang kitab Al-Majmu'nya Imam Nawawi ini, begitu juga sebenarnya ini dari keterangan kitab-kitab yang lain sama seperti itu, bisa menjadi suatu bahan supaya kita menjadi sadar bagaimana tanggung jawab kita terhadap ibadah kita sendiri. Jangan kemudian kita yang sebenarnya
perlu melakukan ibadah, namun untuk fasilitas semuanya ditanggungkan kepada pihak-pihak yang lain, padahal mereka semuanya sudah membantunya. Maka kita sebagai orang-orang yang memiliki kewajiban atau tanggungan untuk melakukan ibadah, kita juga menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan, atau orang Jawa nyebutnya ugurampe, bagi untuk terlaksananya ibadah-ibadah tersebut. Ini yang perlu disadari, ini yang perlu dipahami, supaya panitia yang telah membantu ini juga tidak repot dua kali memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang harus tersedia, harus ada ketika proses penyembelihan hewan-hewan kurban sampai pembagian-pembagiannya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan, dari dua pertanyaan sama dari para pemirsa, dari pecinta dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan dari apa yang kami terangkan ini bisa memberikan kegamblangan, bisa memberikan penjelasan, dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian kita, pembahasan kita betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.